Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama saya Rian Sani. Buat teman-teman yang belum tahu siapa saya adalah seorang desainer. Oke, kali ini seperti judulnya ya, saya akan sharing mengenai bagaimana cara saya mendirect atau bikin sebuah video komersial ya. Atau teman-teman mungkin bisa taunya TVC, TV komersial atau video iklan ya. Bagaimana cara membuat iklan, tapi di sini spesialis saya bukan spesialis, kayak pengalaman saya di bidang skincare ya pengalamannya. Nah, oke, bagaimana kelanjutannya? Oke, kita simak aja salah satu contoh dari portofolio saya. Ini dia. Seharian bermain laptop dapat menyebabkan kamu kelelahan dan menimbulkan garis halus di area sekitar mata. Baru, Dermaholic Firming Eye Gel by Amaze Skincare membantu menyawarkan garis halus di area sekitar mata. Formulanya yang ringan dan mudah meresap membuat garis halus dengan cepat memudar. Ditambah lagi, aplikator yang berbentuk roll-on membantu kamu mengaplikasikan eye gel dengan mudah. Cobain sekarang. Baik, itu dia salah satu contoh dari video yang saya buat dengan teman-teman saya. Ini salah satu kliennya itu adalah Amaze Skincare. Jadi salah satu klinik yang bikin produk namanya Amaze Skincare gitu. Nah, ini salah satu cuplikan videonya ya. Ini timeline pengerjaan saya seperti apa, kayak gini kurang lebih. Nah, ini sebetulnya nih teman-teman sebelah kiri ini bisa lihat. Ini filenya cuman videonya 7 video, tapi hasilnya bisa jadi banyak gini ya, potongan-potongannya, rough cut-nya. Gimana caranya ya nanti saya jelaskan. Oke, di sini di scene pertama ini saya terlihat menggunakan slider ya. Slider ini resolusinya 4K. Kalau teman-teman tahu, ini outputnya sebenarnya nggak 4K sih, Full HD. Nah, fungsinya 4K itu terus buat apa bang? Misalkan 4K tapi outputnya Full HD ya. 4K itu tidak selalu outputnya 4K juga, tapi bisa Full HD juga ya. Nah, terus di mana fungsinya? Nah, fungsinya di sini. Di sini saya menggunakan 4K ini wide ya. Nah, kemudian untuk pindah ke scene seperti ini cropping. Ini untuk pindah ke sini untuk membuat sebuah istilahnya ilusi seolah-olah kayak dua kamera, padahal cuma satu gitu loh, satu kamera. Ya, triknya adalah dengan mengcrop seperti ini. Ini kan wide, terus kemudian seperti ini. Si model menaruh laptop, balik lagi, crop lagi, ke tangannya ngambil teh, lebih detail ya, ke detail, balik lagi, terus ini lagi balik lagi ke minum. Nah, terus balik lagi ke sini. Oh iya, by the way, ini saya menggunakan kamera Sony ya, dengan dua lensanya yaitu lensa 2470 kalau nggak salah ya, 2470, dan satu lagi yang fix yang 50 mili, nggak tahu 50 mili, nggak tahu 85 mili, yang 1,4 ya. Nah, kayak gini ya. Jadi mesinnya cuma satu aja sih, maksudnya si kameranya cuma satu aja. Tapi triknya adalah dengan kayak cropping, jadi seolah-olah kayak dua kamera gitu loh. Nah, kayak gini. Kemudian kayak gini ya. Ini teman-teman kalau bekerja dengan content writer atau content creator, content writer ya. Dengan content writer ini enak sebetulnya kalau misalkan arahannya atau dari si content writer itu udah tahu alur ceritanya seperti apa ya, teman-teman tinggal ngikutin aja gitu loh. Nanti saya kasih tahu behind the scene-nya seperti apa, mood board-nya seperti apa. Jadi ya kurang lebih kayak gini lah. Nah, ini di sini saya nge-shootnya menggunakan S-Log ya. Kenapa saya menggunakan S-Log? Kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa nonton di channel saya ada tentang color correction. Kenapa saya memilih itu? Nah, kita pergi ke color ya. Ini khusus coloring. Nah, ini video yang pertama nih. Kita bahas video yang pertama. Ini hasilnya kan seperti ini. Ini menggunakan adjustment layer. Kenapa saya menggunakan adjustment layer 1 terus kemudian semuanya? Nah, saya
alasannya saya akan menjelaskan sebentar lagi. Oke. Nah, jadi setiap saya memberikan warna itu menggunakan Lumetri Color ini tidak di satu-satu video seperti itu ya, tapi di adjustment layer. Alasannya kenapa nih? Alasannya adalah ini lokasinya kan sama, lokasi syutingnya sama dari awal sampai akhir, jadi kemungkinan pencahayaannya sudah istilahnya sudah rata lah, terkecuali kalau misalkan outdoor gitu ya, pindah outdoor syutingnya. Nah itu kan teman-teman harus istilahnya menyesuaikan lagi si pencahayaannya. Nah sedangkan ini dari awal sampai akhir cuma di satu lokasi, dan ini pun kalau pindah lensa ini, pindah angle maksudnya, ini cuman nge-crop doang gitu loh. Nah makanya saya menggunakan adjustment layer dari awal sampai akhir cukup satu gitu. Sedangkan kalau misalkan teman-teman di copy semua si Lumetri Colornya ke sini dan sampai akhir, itu bakal berat juga sih untuk si komputernya untuk berpikir. Nah itu untuk memproses maksudnya kayak gini. Nah ini kita lihat ya, ini pergi ke Lumetri, terus ini disable. Nah ini hasil flatnya seperti ini, S-Log, Sony Log ya. Teman-teman bisa lihat grafisnya ininya seperti apa. Nah ini before ya. Grafiknya semakin bawah itu semakin gelap, dan semakin atas itu semakin cerah ya. Ini setelah saya atur. Nah hasilnya seperti ini. Ini semuanya lebih melebar lagi sih, warnanya lebih keluar gitu. Bisa teman-teman lihat ya. Nah biasanya saya tidak lebih dari 100 ya ke atas gitu, sampai mentok gitu. Di 90 lah, lebih dikit nggak apa-apa kayak gini. Ini juga dark, ini hitam-hitam kayak gini nih, kayak gitu kurang lebih. Nah sekedar tips aja ya untuk editing skincare itu atau hal-hal yang berhubungan dengan beauty gitu. Ini saran saya aja ya, nggak tahu ya benar apa enggak, tapi sebetulnya taste saya seperti ini. Untuk skincare itu tidak perlu berlebihan dalam istilahnya color correction dan color grading. Karena apa? Karena yang diperlukan itu adalah real ya, warna real. Kayak dari si make up si modelnya itu, kalau misalkan udah bagus ya itu bisa diekspos gitu, harus kelihatan, apalagi si produknya gitu loh. Nah kayak gitu, semuanya warna skin tone-nya harus kelihatan. Dan biasanya kan teman-teman tahu itu kan, kalau yang lagi tren-tren sekarang itu LUT, menggunakan LUT. Saya jarang banget menggunakan LUT, jadi kebanyakan sendiri aja gitu, menggunakan feeling aja gitu warnanya. LUT yang saat ini sedang booming sih kayak teal and orange, cinematic yang blue kayak gitu, yang seolah-olah cool gitu, atau enggak yang warm, yang hangat-hangat kayak gitu, atau enggak ya LUT banyak lah, preset LUT kayak gitu. Nah sedangkan tips dari saya ini, menurut saya aja, nggak tahu yang menurut profesional gimana, ini yang versi entry level ini kayak di push aja gitu sih ininya, maksudnya keluarin aja. Kalau misalkan propertinya sudah mendukung, warna-warnanya udah bagus, ya dikeluarkan aja gitu, maksudnya dari flat di up gitu loh, diperlebar lagi gitu loh. Dan lebih condong ke footage yang cerah gitu loh, di angka 90 lah, tidak di bawahnya gitu, tidak di bawah yang dark. Biasanya kalau yang gelap-gelap di angka 10 atau 20-an itu biasanya untuk scene-scene yang menyeramkan, seperti itu, yang menegangkan kayak gitu. Sedangkan ini kan harus terlihat menjual gitu loh, harus terlihat hasil dari produk itu seperti apa gitu loh. Nah ini produknya Dermaholic AS Derma, itu sama aja ya, itu salah satu brand dari Amaze maksudnya Amaze Skincare ya. Nah seperti ini. Oke. Nah untuk bagian-bagian ini ya, untuk bagian-bagian detailnya sebetulnya ini diambil pada saat nanti setelah beres syuting, baru kita ambil detail-detailnya seperti itu. Nah untuk mendirect si modelnya ini dari awal sampai akhir sebetulnya diperagain dulu sama si content writer, dari awal sampai akhir gerakan-gerakannya seperti apa. Nah kita syutingnya pun berkali-kali take ya,
nggak lebih dari 5 kali sih sebetulnya, 4 kali. Lebih dari 5 kali ya mungkin capek juga sih modelnya. Nah seperti itu ya. Nah di balik ini juga sebetulnya ada yang ngedirect, ada content writernya di sini. Nanti saya kasih lihat ya behind the scene-nya seperti apa. Nah seperti itu, tutup. Nah baru deh logo keluar. Oke, Amaze Skincare, Dermaholic by Amaze Skincare. Oke, seperti itu. Nah cara pengcolor correction yang cara saya menggunakan cara saya mengatur color correction dan color gradingnya mungkin teman-teman bisa lihat di tutorial video saya yang sebelumnya. Itu ada juga syuting saya yang lain, nanti saya bahas, ada sesinya. Ini baru satu video ya, ada video, jadi sekali syuting itu saya bisa 4 video dan sekaligus foto model juga sih, produk dengan modelnya. Nah ini baru satu video yang saya bahas. Untuk video-video selanjutnya mungkin teman-teman nanti pantauin aja channel saya. Oke, saya kasih tahu behind the scene-nya seperti apa ya. Nah ini footage, sorry behind the scene. Ini ada yang dari iPhone, ada yang dari Sony-nya langsung ya. Ini compact powder nih. Salah. iGel ya. Oke. Nah ini behind the scene-nya seperti ini ya. Nah ini si content writernya, ini saya yang lagi ini Terry ya, teman saya lagi ini kameramen. Si modelnya merhatiin apa aja yang dilekuin seperti itu. Nah ini behind the scene kita kalau misalkan udah model masih di make up, terus kita udah beres setting semuanya, lighting dan sebagainya, kita curi-curi inilah istilahnya, curi-curi waktu gitu. Oke, ini video nih seperti apa. Nah kurang lebih ini lokasi syutingnya seperti ini. Nah ini nih content writernya juga sambil ngasih tahu, ini kan videonya mute, jadi sambil syuting sambil dikasih tahu juga. Nah ini nih behind the scene kita nih, kalau kita udah beres semuanya, tata lighting sudah beres, tinggal nunggu modelnya di make up. Nah ini kita langsung brief seperti apa keinginan si content writer itu. Lightingnya di sini saya menggunakan aperture. Oh iya, di sini kan gordengnya kebuka ya, sedangkan di video ini ketutup. Alasannya kenapa? Pada saat syuting itu tuh si cuacanya buruk gitu, jelek maksudnya, kadang mendung kadang enggak gitu lah. Nah untuk mengatur supaya itu kan, kalau cuacanya nggak nentu kayak gitu, itu bisa PR buat editornya juga gitu loh. Makanya saya tutup di sini, saya minta ditutup supaya konsisten si pencahayaannya gitu. Mau itu siang mau malam, jadi mau itu gelap mau itu redup, itu bisa, mau itu mendung, bisa aman lah untuk footage. Nah ini scene selanjutnya, behind the scene selanjutnya ini kita tutup soalnya. Nah ini timelapse pada saat pengerjaan, jadi pencahayaannya tidak berubah. Ini pasti bakal ada beberapa kali tag karena terkadang lupa, terkadang salah, tidak sama dengan dari tag pertama dengan tag selanjutnya gitu. Oke, itu dia behind the scene-nya. Sekarang kita lihat yang dari Sony ya, iGel seperti apa. Nah ini di tes ya. Ini kameramennya ngobrol dengan si content writernya seperti apa. Ini saya yang ngetes slidernya apakah mulus apakah tidak gitu. Oke, next. Nah, action. Sebelum dimulai dengan modelnya, kita peragain dulu sama si content writernya seperti apa, biar si kameramennya dan dan sutradaranya tahu gitu loh pergerakannya kayak gimana gitu, kebayang kan kayak gimana. Nah seperti itu ya. Untuk entry level sih kita nggak begitu detail dalam proses istilahnya, proses pre-production gitu loh. Jadi persiapannya ya ala kadarnya gitu. Jadi kayak semacam dari komunikasinya dari mulut ke mulut aja gitu.
atau enggak dari HP gitu, nggak se-prepare yang dibayangkan. Sebetulnya ada sih storyboardnya, udah di moodboardnya dibikin, tapi dalam bentuk foto gitu, dalam bentuk printan gitu kayak gitu, atau enggak dalam bentuk script kayak gitu. Kita langsung aja turun ke lapangan, dia yang praktekin kayak gimana. Itu lebih cepat sih. Ini untuk yang entry level ya. Kalau teman-teman bisa lebih punya cara yang lebih ini lagi, boleh di komen. Punya lebih efektif lagi, boleh di komen. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini nextnya sama aja. Hampir mirip kan dengan iklannya, dengan hasil editingnya, akhirnya finalnya. Oke. Nah, ini behind the scene-nya. Ini Teh Maya sama yang ini juga content writer juga. Oke, lanjut. Nah, ini saya sambil searching juga ya, cari referensi. Nah, seperti itu. Ini Armando nih, sama kameramen 2 juga. Oke, itu dia behind the scene dari apa ya, ini lebih ke tipsnya ada, behind the scene-nya ada ya. Jadi kurang lebih seperti itulah cara saya bikin apa ya istilahnya, video iklan komersial yang versi entry level. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu, sebenarnya masih ada sih ini. Coba balik lagi ke sini. Ini nah ada compact powder. Nanti untuk video selanjutnya ya teman-teman, biar apa ya, biar kalau pengen tahu ilmu, pengen dapat ilmu lebih lagi, boleh teman-teman pantauin terus di channel saya Rian Sani ya. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Di like kalau misalkan bermanfaat, di subscribe kalau misalkan pengen tahu lebih lanjutnya seperti apa, dan di komen kalau ada pertanyaan, atau kalau ada saran juga, sarannya kayak gini bang, kayak gini. Oke, paling itu saja. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.